Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ila khadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wa mursalin alaihi wassalam wa ala jami'in radhiyallahu anhu wa jami'na الفاتحة. يا رب يا نستعين صراط المستقيم صراط الذين صلوات الله تشاء أشرف رسل الأطايب صلوات الله تشاء أشرف رسل الأطايب ودعهم على الجمع بدل الكواكب ودعهم على الجمع بدل الكواكب صلوات الله تشاء أشرف الرسل الأطايب الصلوات الله تشاء أشرف الرسل الأطايب ودعهم على الجمع ما بدا نور الكواكب ودعهم على الجمع ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بالسعد جاءنا من خير واهب فلنا البشرى بالسعد جاءنا من خير واهب
رسل الأطائب صلوات الله تعشى أشرف الرسل الأطائب ودعهم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب ودعهم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد جلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد جلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله داشا أشرف الرسل الأطائب صلوات الله داشا أشرف الرسل الأطائب ودعهم على الجمع ما بدا نور الكواكب ودعهم على الجمع ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيا فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيا فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله داشا أشرف
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-'azab wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'du fa ya ibadallah usi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah hikmataka وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi keistiqomahan yang insya Allah semoga saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja tetap dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristiqomah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan, dan segala larangan kita jauhi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tetap menjadikan kita orang-orang yang ahli bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kita tetap menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muttaqin, yang mukhlisin, dan semoga kelak kita digolongkan menjadi umat beliau yang muqarrabin, yang dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, akhir-akhir ini banyak aspek-aspek dasar yang hal itu yang sebenarnya menjadi suatu hal yang penting, tetapi hal itu menjadi sesuatu yang disepelekan. Mulai dari pergolakan individual yang merebak kepada pergolakan sosial, yang subhanallah, hal ini sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberitahu dengan adanya yang diistilahkan dengan COVID itu apa jadi? COVID-19 yang diistilahkan COVID-19, kemudian sekarang sudah menjadi virus itu kan terus bermutasi. Sekarang sudah menjadi virus apa jadi? Omikron ya. Mari Omikron mau tadi ya tante kron ya. Omikron, tante kron.
Sebenarnya di situ sudah ada seperti pelajaran yang berharga. Virus itu bukan hanya virus yang sekarang merebak itu, tapi virus-virus itu ialah kesuudonnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui diri pribadi kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersuudzon kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bermutasi kemudian bersuudzon kepada orang di luar diri kita. Entah itu di luar diri kita itu entah orang lain, entah tetangga kita, entah masyarakat kita, entah golongan kita dan lain sebagainya. Hal ini diperparah dengan adanya saling menghujat, saling melempar amarah, yang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Mulai dari unsur-unsur dari kesukuan, mulai dari unsur-unsur agama, mulai dari unsur-unsur keagamaan, mulai dari unsur-unsur kebudayaan. Dan semoga saja kita tetap menjadikan Indonesia menjadi Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda tapi satu gitu. Kalau kita lihat ada rem yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau kemarin-kemarin sebelum COVID-19 ada masalah sepele seperti sepak bola aja, antara kota satu dengan kota yang lain seperti bola itu menjadi suatu yang penting dibandingkan agama dan budaya. Sehingga banyak yang tewas hanya karena bola satu direbutkan orang banyak. Balik sama siji. Engko siji gak kalah, siji ngamuk. Yang satu masuk ke sini tawuran lagi. Belum lagi pergolakan antar kampung, belum lagi pergolakan antar suku dan lain sebagainya. Hal itu kemudian dimanfaatkan dengan konsumsi media publik yang diangkat. Yang namanya media publik itu kan jualan, biasanya kan jualan. Kalau jualan itu nggak laku ya repot. Namanya jualan media ya harus ada bumbu-bumbu. Ibarat kalau orang masak itu dikasih apa jenenge lek bakso akeh apa micin. Nah, akeh lek bakso akeh micin nih. Dadi lek micin itu sayure mek gawe mek sarantang ngono engko micin dan sebagainya iso orang pirang-pirang bungkus. Jadi rasane karena apa? Karena nggak pede dengan masalah sendiri. Dikei micin ambek bumbu apa sing langsung dadi iku sakake-akeh. Padahal kalau secara keilmuan nggak tahu kata Ais bener apa enggak. Secara keilmuan micin dan sebagainya itu nggak dibutuhkan, malah ada nilai minus di situ. Yang dibutuhkan adalah ramuan meraciknya orang ini dengan bumbu asli alamiah itu. Hasilnya gitu. Tapi wong saiki lah pede ya. Makanya cari generasi now, cari generasi micin kan kakek micin kan gitu. Nah, pusat dari hal ini dikarenakan kalau kita maaf ya tadi saya membukanya di lewat HP. Pusat dari segala hal ini bisa jadi ini berpusat dari sesuatu hal yang saya sebutkan tadi. Hal yang sangat penting tapi menjadikan sesuatu seperti gak penting. Contoh aja ya, kalau kita kemarin membahas tentang sholat. Sholat itu kan suatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan bentuk fi'liyah, dengan perilaku fisik, ya. Kemudian qauliyah dan suatu perbuatan juga itu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, kan gitu kan? Allahu Akbar, Allah, padahal kita sudah niat ini.
sampai salam. Yang menjadi titiknya adalah niat. Kalau orang bener niati, wong lek bener niati, nawaitu taqarruban ilallahi, seperti itu, insya Allah kalau itu tiket diniati bener-bener niat, sehari itu akan taqarrub terus. Jadi kemudian kalau taqarrubnya niatnya sekedar ungkapan mulut, ya, ungkapan mulut, mimiknya berekspresi seakan-akan dia niat padahal nggak niat, ya hanya terlepas dari situ-situ saja, nggak bisa berimbas pada hati, kepada pikiran, kepada perilaku, ya seperti itu. Sehingga sir-sir yang ada pada diri kita, rahasia-rahasia pada diri kita tidak bisa terungkap melalui ibadah. Kalau seperti itu, nur hidayah, nur taufik, nurullah, cahaya Allah tidak akan bisa masuk. Karena apa? Karena kita nggak masuk, nggak mau masukkan. Seakan-akan kita ini suudon sama Allah. Seakan-akan kita ini tidak putus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kan manusia paling sempurna, manusia kan makhluk paling sempurna. Gak ada manusia yang selain manusia yang gak sempurna, gak ada. Ya manusia yang sempurna. Maka kita sebagai manusia yang gunanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang tidak diciptakan kita ini juga jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita mulai awalnya ini dengan yang paling benar, yaitu adalah dengan niat yang benar. Babul ikhlas, bab tentang ikhlas, fahdhur niat dan menghadirkan niat bijami'il a'mal, dalam segala kebutuhan amaliyah, apa itu zahir maupun batin. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahum dina hunafa mukhlishina lahum dina hunafa wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu illa liya'budullaha, melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan tulus ikhlas menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqimunas shalah, berdiri lurus menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan kemudian menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang benar. Kita menjalani agama yang benar, ya gitu.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, lan yanala Allahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalun taqwa minkum. Sama sekali tidak akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dima'uha wal daging-daging dan darah binatang kurban yang kita kurbankan, apapun itu. Kan kurban itu bukan hanya ngenteni Idul Adha, tapi yang sampai itu apa? Adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian semua. Minkum, semua kalian. Jadi apapun bentuk perilaku kita niatkan yang benar, kita jalankan yang benar, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, sekalipun engkau semua menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati, au tubduhu, ataupun yang ditampakkan, ya'lamullah, Allah itu mengetahui. Allahu alimun ghaibas sama'i Allahu alimun apa lali aku. Allahu alimun ghaib, Allah itu mengetahui yang ghaib, al-zahiru, yang zahir, minas sama'i wal ard, apapun yang ada, mulai dari yang di langit sampai di bumi itu mengetahui. Wa an amirul mu'minin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin, pemimpin para orang yang beriman, Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkatalah Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar diriku ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda,
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Mutafaq ala sahhatihi, rawahu imaman al-muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Bukhari wa Abu Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi radhiyallahu anhuma, yaitu yang disahihkan oleh muttafaq alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, gitu loh maksudnya ini. Maksudnya adalah di hadis ini Sayyidina Umar itu mengatakan, ini pernah di kitab ini, di kitab Riyadhus Shalihin ini, juga ada di kitab Arba'in An-Nawawi, ada sama persis. Cuman kalau di Arba'in An-Nawawi itu tidak disebutkan secara lengkap nama dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi gini, urgennya orang yang niatnya awalnya niat itu, kalau nggak ikhlas karena Allah Ta'ala, itu ya akan tidak kepada Allah Ta'ala, gitu loh. Seperti hadis ini, kalau orang ingin niatnya hanya kepada dunia atau kepada seorang wanita yang mau dinikahi saja, itu akan masuk hanya kepada itu saja, tidak akan bisa masuk kepada Allah Ta'ala. Contoh lagi, apabila kita beribadah kepingin mlebu surga Firdaus, kudu Kak Firdaus lho. Kak Firdaus lah omahe di tongan gini omahe. Ya. Jadi kepingin masuk surga, ya akan kepada surga itu sendiri, gitu. Atau takut neraka, ya hanya kepada takut nerakanya itu. Padahal surga dan neraka itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah nistanya apabila seorang manusia itu beribadah hanya karena ingin surga, hanya karena takut neraka, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu diciptakan ya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah manusia. Ya, manusia ya, seperti kemarin ini ya. Manusia. Arti surga itu pun sebenarnya kalah mulia daripada manusia itu sendiri. Nah, makanya kene opo awak dhewe kepengin beribadah, kepengin mlebu surga. Ya kita beribadah hanya karena Allah Ta'ala saja. Jangan takut, kemudian jangan takut sama neraka. Jadi wedi mek neraka, ya itu memang orang salah dimasukkan neraka. Itu pahala aja, bonus saja. Kalau orang baik ya dimasukkan surga. Bonusnya di situ.
Jadi hanya itu saja. Jangan takut neraka. Kemudian ya harus jangan sampai kepingin mlebu surga. Gitu. Dan kita kalau sudah benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menyikapi hidup ini enak gitu loh. Enak, nikmat. Manusia ini gini ya. Ada yang menyebutkan gini. Manusia ini sebenarnya kalau dari segi saudara ya, persaudaraan, manusia ini adalah saudara paling bungsu. Paling bungsu, paling ragil dewe menungso. Di atas manusia itu dia punya kakak para hewan, termasuk anjing, kucing dan sebagainya. Ini atasnya. Atasnya lagi itu dia punya kakak namanya itu tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Atasnya lagi itu para jin. Atasnya lagi para malaikat. Jadi kene iki paling bontot dewi, paling ragil dewi. Tapi paling mulia dewi. Hebat menungso iki. Makanya apapun yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, jenenge adik lho yo. Ya, kan galeng lama nang sing kakak-kakake galeng lama. Gitu loh ya. Dasarnya apa? Dasarnya karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dirimu cinta kepada ambik masmu, ambik mbakmu? Kenapa kamu cinta sama mbakmu, sama masmu? Karena aku cinta kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya aku cinta sama mbakku dan aku cinta sama masku. Gitu aja. Kenapa kamu kok cinta sama adikmu? Ya karena aku cinta kepada Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah, makanya aku cinta kepada adik-adikku. Begitu. Sehingga kita nggak repot gitu loh. Kita nggak repot. Kalau mengenai ilmu fikih ya fikih. Hidup kalau kita enjoy dengan kehidupan, kita menyikapi dengan selamat ini. Kalau kita bukan berarti kita ada kekurangan di salah satu imam, enggak ya. Kalau kita masuk ke Imam Syafi'i contohnya ya, Imam Syafi'i, kita nggak merujuk dari Imam Malik, ya. Awake dhewe iku katene apa? Katene berkecimpung ambek dunia perdokan, dunia keanjingan atau perket-ketan, perkucing-kucingan. Kucing-kucingan ini anu loh ya, beranda. Ya kesulitan kita. Sangat kesulitan. Ya, karena menurut Imam Syafi'i itu adalah suatu barang yang najis yang di anjing itu. Tapi kalau Imam Malik ya enggak ada. Ya aja. Loh, kalau kita sikapi di situ kan enak, aku ikut imam ini aja. Dan kita harus saling toleran hal ini. Karena ujung-ujungnya adalah semuanya adalah bersunnah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para imam mujtahid itu hanya memberikan fatwa berdasarkan daerah pada waktu itu. Bukan berarti beliau itu tidak bisa sampai akhir zaman. Tetap akhir zaman ada, ya, keilmuannya. Cuman merujuk kepada kapasitas keilmuan dan cara merujuk dari usul fikihnya. Usul dia memberikan fatwa itu aja yang beda. Tapi hal itu tidak menjadi suatu kesalahan, ya. Yang jadi pertanyaan itu gini loh sekarang itu. Apakah sesuatu yang salah, ya, apa sesuatu yang haram itu harus kita benci? Sesuatu yang haram harus kita benci guys? Pasti kita benci nggak? Enggak. Ya, enggak ada.
Mas Eki enjoy aja dengan babi, dia halal menurut Mas Eki babi itu. Yang diharamkan menurut Mas Eki adalah ketika Mas Eki itu makan, makanya nggak mau makan babi dia. Ya Mas Eki ya, nggak mau makan. Kalau dilihat di televisi aja nggak apa-apa, halal-halal saja. Babi itu dilihat sambil telanjang itu nggak apa-apa. Babinya telanjang loh ya, nggak apa-apa. Dilihat. Baby yang jadi masalah itu. Ya, seperti itu. Dimakan baru menjadi haram. Ya, seperti itu. Kemudian haram kalau itu dibenci. Apa contohnya lagi ya haram? Masjidil Haram, kenal ya. Masjidil Haram langsung habis. Masjid tulisannya haram misalnya. Wis nggak ngerti gitu loh, masjid haram kudu merono gini malah. Mahal dicintai loh. Jadi gak semua yang haram itu sesuatu itu harus kita benci, enggak. Ya, enggak, tidak harus kita benci. Jadikanlah yang haram-haram itu jadi referensi. Tidak semuanya imam-imam menjadikan haram. Banyak lah ya yang terjadi akhir-akhir ini, seperti keharaman itu menjadi suatu bahan untuk menyerang orang lain. Ya, jadi orang lain. Makanya hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam mengungkapkan entah sikap secara fisik, entah sikap secara batiniah, ya, entah ungkapan lewat mulut, entah ungkapan lewat mata, entah lewat ungkapan lewat mimik atau bahasa tubuh. Yang penting ungkapan itu hendaklah hal itu harus berhati-hati. Apalagi kepada ummi kita, ibu kita. Hati-hati. Ibu itu sebagai seorang wanita yang menjadi inti atau sumber dari generasi selanjutnya, ya dari ibu itu. Kalau seorang ibu atau seorang mama atau seorang ummi itu punya kredibilitas hasanat yang mumpuni, akhlak yang mumpuni, tauhid yang mumpuni, generasi bawahnya itu akan menjadi generasi yang top. Generasi semacam Imam Syafi'i mempunyai ibu yang top. Di samping Imam Ahmad bin Idris, Imam Idris itu seorang yang mumpuni. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi seperti itu karena saking pasrahnya ibunya, tauhidnya, saking jempolnya ibunya. Makanya menurut riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani hanya ketemu ibunya 2 kali saja. Ketika dia itu dilahirkan kemudian disuruh pergi untuk mencari ilmu, ya, ketemu yang kedua kali hanya pada waktu ibunya sedang wafat. Hanya itu saja. 2 kali Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertemu dengan ibunya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, keluarlah engkau mencari ilmu mulai sekarang dan jangan pernah berkata kadzab, bohong. Jangan pernah kau kembali kepada ibumu ini sebelum engkau mendapatkan ilmu yang sempurna. Itu saking iyanya, sami'na wa ata'na, saking iya, Bu, enggih Bu. Itu sampai ibunya wafat baru dia baru ketemu ibunya. Pertanyaannya, adakah zaman now seperti itu ya? Itu loh. Aku kadang-kadang kawan ngene gak wani iki ya padha ae. Ayo kon nduk golek ilmu. Lek gak entuk ilmu sak akeh-akeh aja ketemu buyamu. Paling sing greges aku paling.
Nah, seperti itu. Itu ibu seperti itu. Ibu dan ibu. Generasi zaman sekarang ini dibutuhkan sosok ibu yang seperti itu. Ya, seperti Khadijatul Kubro, seorang yang tidak pernah mikir lain-lain kecuali siapa? Kecuali Habibahnya, apa kekasihnya, kecuali kekasihnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saking cintanya Siti Khadijah Al-Kubra kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dua hati sudah tertaut, gak perlu diungkapkan dengan bahasa-bahasa lisan, tidak perlu diungkapkan dengan bahasa-bahasa mata, tidak perlu dengan ungkapan bahasa tubuh. Karena kalau cinta yang murni itu sudah keluar dari an-nawatul qalb, dari inti dari hati itu sendiri, orang yang tertaut itu akan memahami dengan sendirinya, akan memahami dengan sendirinya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menurut sejarah memadu Siti Khadijah Al-Kubra. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya Rasulullah itu mau menikah lagi kepada wanita lain. Padahal pada zaman itu seorang lelaki kalau menikah dengan banyak istri itu dipandang hebat. Tapi Rasulullah SAW nggak mau melakukan itu. Kenapa? Karena saking ada cinta ya ketulusan dari Siti Khadijah Al-Kubra itu. Barulah setelah Siti Khadijah Al-Kubra itu wafat, barulah Rasulullah Muhammad SAW menikah sampai beberapa kali itu saja. Tidak pernah dirinya itu menghilangkan cintanya kepada Siti Khadijah Al-Kubra, sehingga ada kecemburuan dari istri-istri setelahnya itu, apalagi Siti Aisyah Ar-Ridha. Ya, tapi bukan berarti salah mereka enggak. Wong cemburu itu bumbu-bumbune urip. Seorang yang tidak ada cemburu, ya, itu perlu dipertanyakan cintanya. Kalau ada seseorang cinta tapi tidak ada cemburu, dipertanyakan aja. Kenapa dirimu tidak cemburu pada diriku? Oh, aku sudah yakin pada dirimu. Yakin, seberapa yakin gitu loh. Kok manusia loh. Ya, manusiawi cemburu itu. Seperti itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang kita terus bersunnah kepada beliau, hendaklah kita jadikan acuan dalam kehidupan ini. Ya, kita jadikan acuan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ini melepas sedikit pun dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena pentingnya kita beribadah. Jadi pentingnya kita awali dengan niat tadi. Innamal a'malu binniyat tadi. Ya, kita awali dengan itu. Kemudian kita hidup di zaman apapun, hendaklah kita itu tetap memberikan hasanat kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu makhluknya. Kalau kita pergi ke alam, lestarikan alam itu. Ya, lestarikan alam itu. Kalau ada kita berkecimpung dengan hewan, kita kasih makan hewan-hewan itu. Ya, kita kasih makan hewan-hewan tersebut. Tentunya jangan kita menjadikan zalim kepada hewan itu sendiri. Bisa nggak kita zalim pada hewan? Oh, bisa, sangat bisa. Yang sering itu adalah kita zalim kepada hewan itu, tapi kita nggak kerasa zalim hewan itu. Contoh gini ya, ada seekor hewan, kita didik, kita rawat, ya, dimandikan lagi, dikasih tempat yang mewah lagi. Ada satu celah kita menzalimi hewan ini. Di mana itu?
tatkala kita mengasih makan hewan ini dengan barang yang haram. Anjing mungkin makan daging, tapi kita makan dagingnya ini dengan cara daging yang haram, bahaya loh. Entah makan dagingnya mau nyolong di pasar, umpama loh ya, ini umpama nyolong di pasar, anjingnya aja sampai daging dimakan, ya seperti itu. Atau kita barangnya asalnya halal, yang jual halal, tapi ada transaksi haram di situ, menjadi akhirnya barang ini haram diberikan kepada hewan-hewan ini. Ya haram akhirnya kita memberikan kepada haram, termasuk menzalimi hewan ini sendiri. Hati-hati. Kepada diri kita aja haram, apalagi kepada hewan juga jangan kasih barang-barang haram lah. Ya, seperti itu. Tanaman-tanaman yang harus dikonsumsi dengan halal, dikasih air yang bergizi. Meneng-meneng ya, amit-amit dulu ya. Ini bukan porno, ya. Mari nyupir tengah jalan kebelet pipis, wah kan banyak mau minggir ono wit-wit sing dikencingi. Maaf lo ya, dikencingi pipis pinggir-pinggir jalan. Banyak lo terjadi itu. Ya, kok ngono salahno? Apa aku ngene lho, mari mungkin ketempelan ambesin Jokowi yo. Ya bisa juga ketempelan ambesin Jokowi. Bisa juga, ya iso ae. Kan ada makhluk kalau asal di situ. Bisa juga karena apa? Karena ketidakmauan, kemudian kezaliman kita kepada tumbuhan itu. Siapa tahu loh ya, tumbuhan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti zaman dulu. Ya Allah, aku tidak mau air kencing ini, gara-gara air kencing ini sehingga merusak zikirku kepada Engkau ya Allah. Gara-gara orang ini. Loh, ya apa lain donga koyo ngono sampean piye? Zaman dulu ada seperti ini. Lah kalau seperti itu diijabahi oleh Allah gimana? Ya jangan salahkan rumpun yang bergoyang. Kok lakunya habit ya? Ya, jangan salahkan. Ya salah introspeksi lah. Ya, itu hati-hati juga. Ya, makanya hal-hal yang sepele itu bukan mesti sepele. Akhir-akhir ini banyak kan hal-hal sepele itu sepele itu seperti diremehkan, seperti nggak ada harganya. Gara-gara apa? Gara-gara kita meremehkan sesuatu itu apa? Ya ikhlas itu. Ikhlas itu kan hanya kalau diucapkan hanya lillahi ta'ala itu aja, nggak ada lain, nggak ada. Kadang kita itu bukan lillahi ta'ala, li dunia, ya. Li jamilatil wajhi, apa nama? Karena li dunia, karena keduniaan, karena kecantikan wajah, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya lah. Sehingga lillahi ta'alanya ini gak ada, berkurang malah bisa-bisa gak ada. Berarti di sini kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kasar lo ya. Maaf kalau saya kasar. Bahasa Jawanya gini loh. Lah kon kira pangeran itu bijak? Lah kamu kira Allah itu buta? Apa engkau kira Allah tidak mendengar perkataanmu, pergolakan hatimu? Ya, berfartamurgananya pikiranmu ini, bersuudonnya dirimu, berkusnudonnya dirimu, berakhlakul karimahnya dirimu, atau tidaknya berakhlak, tidak beradabnya dirimu. Apa Allah nggak tahu? Ya tahu. Makanya jangan remehkan Allah, jangan remehkan Rasulullah,
di segala suasana keadaan, di segala waktu. Jangan pernah meremehkan. Karena kalau sudah meremehkan, remeh, mari koyo hal sing remeh iku lek disalahno malah koyo bisa salah. Ya kan gitu ya. Kalau menurut ilmu psikologi Mbak Kosta gini, sesuatu yang salah ya, salah apabila itu diomongkan bener, terus menerus dibener-bener no, lama-lama menganggap itu bener loh. Hasilnya ya salah sini. Ya, kok akhirnya kok malah bukan bener padahal salah awalnya. Cuma dianggap bener, akhirnya kayak bener. Lalu segini akhirnya bahaya bisa. Ya, bahaya. Malah pikirannya generasi kacau malah ya. Generasi kacau man jadi generasi ngacu toh, ngacu rono ngacu ini. Bahaya. Jadi itu ya. Kenapa saya mas kali ini membahas itu? Karena baru-baru ini akhir-akhir ini sampai tadi itu sampai di televisi, ya di televisi. Hendaklah hal itu nanti kita sikapi ada dengan proporsi yang benar aja menurut saya ya. Sampai hal-hal yang seperti azan dan sebagainya kan barusan ini baru maghrib tadi kan, mau maghrib tadi sampai jadi pergolakan se-Indonesia. Azan gak oleh pengeras. Ya mbungku aku gurung beritai. Mosok sih iya karena gini-gini apa oh iya masalah. Memang salah fikih ini. Ada khilafiyah mengenai fikih itu ada suatu ungkapan itu memang gini. Kalau suatu beribadah itu jangan sampai kita mengganggu orang lain itu ada memang. Khilaf lu tapi ini ya. Makanya ada Menteri Agama ungkapan itu, kemudian sampai ada pembahasan sampai dibahas live dengan Persatuan Takbir Masjid seluruh Indonesia. Nggak tahu itu omongannya juga nggak tahu saya mohon maaf. Jadi intinya kita berbuat hasanat lah, ya berbuat hasanat, kita saling baik saja, kita sikapi dengan saling toleran, karena ibadah furu'iyah semacam ini ya pasti khilaf gitu loh. Tapi hendaklah kita mencikapi dengan cara yang bijak. Khilaf sampai akhir zaman tetap khilaf, tidak akan pernah sambung. Ya, tidak sambung. Tapi apa tidak sambung? Apakah itu tidak merupakan satu kesatuan? Menurut saya tetap satu kesatuan utuh. Seperti mata sama tangannya ada nyambung nggak sebenarnya? Apa sih beda nggak sih? Ya beda sebenarnya. Kalau mata untuk melihat, ya tangan untuk memegang, ya nggak bisa. Mata untuk memegang ini nggak bisa. Tangan untuk melihat nggak bisa. Ya beda memang. Seperti furu'iyah juga gitu. Ya beda. Tapi apa? Bukan satu kesatuan. Ya satu kesatuan. Kalau mau melihat HP jauh, dibantu dong dengan tangan gini. Ya kan? Mata setelah melihat bukan hanya gini aja. Otak ini memberi bantuan. Akhirnya pahamlah diri kita. Seperti itu. Kalau menurut saya loh ya. Jadi semua imam mujtahid ini merupakan satu kesatuan utuh. Dari mana? Dari pengistilahan penjabaran dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah yang dari mana? Dari para ashabur Rasulullah Muhammad SAW. Dari mujtahid ini kemudian beberapa kitab ada. Gitu aja. Gak usah bingung. Wah kulit guru ngajine aku dua kayak enggak. Ngajine mek simpel-simpelan ae. Rukun Islam mek 5 ya iku ae wis digawe. Ya apa sih syahadat bener, ya apa salat bener, zakat bener, puasa bener, haji bener. Segitu aja. Yang perlu yang diperlukan untuk diri kita beramal sehari-hari itu aja yang diperlukan. Kalau wanita ya, wanita kalau sudah balik ya bukalah kitab Risalatul Mahid. Risalatul Mahid itu tentang apa? Tentang
haid dan permasalahannya itu. Aku gak begitu mumpuni risalah mahid. Kon mojo gak apa-apa, ngomong ngono gak apa, tapi mengenai haid sendiri, inti haid. Bagaimana haid darah sekian seperti ini. Di kitab ini, tapi haid sini ya apa? Kalau gurung tahu haid dengan saiki aku, alhamdulillah gurung tahu gitu loh. Ya gitu ya. Saya kok malah teringat ya, baru-barusan ini kan ada yang pria jadi wanita ya, barusan ya. Kemudian dikebunkan dengan secara pria, memang seperti itu. Kalau ada yang mengungkapkan harus secara wanita karena kodrat fisiknya secara wanita kan ya nggak bisa. Kalau Islam fikih kodrat aslinya awalnya wanita, ya wanita. Biarpun kemudian dirubah menjadi laki-laki. Kalau laki-laki kodratnya awalnya apa? Wanita atau pria? Oh pria ya pria gitu. Lain dengan banci, ya. Dan banci kalau menurut Islam itu orang yang maaf ya, ini bukan porno loh ya, punya dua alat kelamin yang sama-sama fungsi. Pastinya di situ ada salah satu yang nggak fungsinya lebih menonjol, ya. Lain dengan itu, orang banci itu kalau dari segi apa contoh ya, dari segi wudhu contoh gini, wudhu ini ya, ini banci ya, ini pria, ini wanita. Kalau Imam Syafi'i gini, pria, banci, wanita. Ingat ya, banci ini bukan orang sekarang loh ya. Ya, orang yang seperti wanita tapi pria bukan. Tapi memang orang yang punya alat kelamin ganda. Ya, sekali lagi alat kelamin ganda. Kalau si pria ini menyentuh wanita atau sebaliknya akan jadi dibatalkan menurut Imam Syafi'i. Kalau wanita banci gini. Banci ini kalau tersentuh laki-laki, ya, laki-laki ini batal, tapi si banci ini nggak batal. Di saat yang sama, ya, si wanita ini, si banci ini, ya, tersentuh oleh wanita ini, maka si banci ini menjadi batal. Ya, ini menurut kaidah fikih Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu. Kenapa? Karena banci ini yang banci, kita bahas bancinya ya. Ya enak-enak enggak enak ya. Enak-enak apa? Lek diutik ping pindho cik batal sepisan to, tapi diutik laki-laki lho ya. Diutik laki-laki meneh ya batal pisan. Disentuh laki-laki, iya batal iki. Si batal sing lanang gimana? Tapi banci baru keutik wanita. Nah, barulah si banci ini baru apa jenenge? Batal kan wudu nih. Ini fikih. Beda kalau itu. Ya itu pasti nanti kalau banci itu kan saya belum perlu ketemu juga. Cuman di kitab itu ada orang berkelamin ganda itu ada. Pembahasan itu ada. Dan sholatnya pun khususia caranya ya seakan ya. Dia softnya di depan wanita, di belakang laki-laki. Seperti itu. Jadi setelah pria, orang-orang banci ini baru wanita. Qomat juga seperti itu. Kan sunnah kan qomat laki-laki tapi boleh nggak wanita saat ini laki-laki sunnah? Boleh nggak kalau wanita? Kalau wanita sendirian qomat sunnah. Ya tapi jangan keras-keras. Di antara para wanita. Boleh nggak azan? Boleh azan. Tapi nggak sunnah. Juga nggak makruh, tapi boleh. Ya, beda ya hukumnya ya. Boleh, nggak apa-apa. Maling nggak pahala tapi. Bisa nggak jadi haram? Bisa menjadi haram apabila keras. Orang-orang Mbak Selam ya, masa padahal enak-enak azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Mbak Pesta wazan dulu buat. Saya gak kalem kalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak aku mbak. Tak ditiru, malah mbak gak kalah meneng. Dibuatan nama itu ya namanya. Umpama iki. Kemudian kedengaran oleh orang lain. Jadi kedengaran diperkirakan laki-laki lain itu dengar ini jadi haram. Gitu loh ya. Gitu. Jadi yang boleh itu, yang sunnah itu malah yang apa tadi itu qomat Allah ballallahu ba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya itu. Makanya kalau di khusus apa namanya khusus musola yang untuk wanita, makanya biasanya nggak ada pengeras suara. Dikasih ini contohnya di wong kini ngarani langgar wedok, langgar wedok ngarani. Itu orang perempuan toh jamaahnya, nggak ada lakinya. Itu makanya kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ sebentar lagi pakai bunyi gentong. Tok 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 gitu. Tadi wedok itu malah muslimat enggak azan-azan mulai zaman biyen enggak ada azan di tok tok. Nanti muslimat wae ini masuk waktu sholat. Sing melok kono ya orang perempuan tok. Yang imamnya juga perempuan, yang jamaahnya juga, yang makmum juga perempuan. Tuh, makanya seperti itu. Sudah gitu ya. Jadi yang penting hari ini adalah kenapa saya mengenal, karena orang-orang banyak meremehkan hal yang remeh. Salah satunya adalah kelirunya niat. Kalau niatnya tidak ikhlas benar, akhirnya perilakunya juga banyak yang menyimpang. Karena enggak lillahi ta'ala. Kalau orang lillahi ta'ala beres kebiasaannya. Orang berbuat salah loh, mengolok-olok kita. Oh kamu ini subhanallah. Oh ya Allah. Aku lah apa sih ngocok aku bener apa enggak sih? Tekok wong iki lho wis cukup. Kenapa? Berarti aku selama iki ya kok ngene iki. Nah, di situ bisa menetralisir keegoisan kita. Mengontrol egonya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang ini salah kepada kita, ngolong-ngolong ini salah, minimal kayaknya gak repot-repot. Gitu loh ya. Gak repot-repot. Gak repot-repot golek pahala. Butuh sabar tok meneng tok dirungokno tapi kuat tapi. Ya, dirungokno meneng gini, kayak pahala gratis kok kalau. Ya enak-enak ya, alhamdulillah. Dilihat saja, alhamdulillah Allah memberikan rahmat. Apabila tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin orang ini berucap. Kalau tidak ada rahmatnya Allah, enggak mungkin orang ini bisa berucap seperti ini pada diri. Ada rahmat Allah di sini. Khusus dulu lagi sama Allah, enak seperti ini. Jadi enggak meneng-menengan seperti kemarin ada di daerah ini barusan ya. Baru siang ngomong-ngomong sama saya, aku pengen ngomong-ngomongan apa? Gini loh, iki ono wong apa namanya ini tiang listriknya, tapi saya belum tahu gitu. Tiang listriknya itu ada di depan rumah selama ini. Nah ini ditolak-tolak bi wong untuk mengganggu pemandangan. Nah akhirnya membayar 35 juta, dapat dinyang-nyang jadi 30 juta. Mau dipindah, ya dipindah. Akhirnya metengi meteng lah seperti meteng ya, memadamkan lampu seluruh daerah perumahan itu. Padahal sekarang waktunya anak-anak itu daring kan ya, daring lagi kan. Ini yang jadi repot. Masa kalau akhirnya oleh saya belum akhirnya aku yang ngomong, Pak PLN toko PLN dia bermasalah nggak apa-apa, lebih kalau siji. Akhirnya di perumahan ini anak-anak akhirnya daring nggak iso dan sebagainya ya repot akhirnya ya, itu berkali ya gak apa-apa wis sunudonai lek anu ya mosok HP ini gak dicas pengenane ya ono sih ya wis iku digawe masa petang-petangan ya garapan digarap nek ning jopo ae padang-padang. Alhamdulillah kan hari ini juga gak hujan ya. Gak ada hujan ya, alhamdulillah gak hujan. Sepuro ambek saiki dina iki dikeki
padang jenglang ngono lho, Kak. Mendung blas, gak apa-apa nek tangan-tangan iso kumpul nek tonggo-tonggone. Aja belajar bareng. Iya, tapi harus mangkele gak apa wis tenang ae. Itu kedunya not Bapak masuk kedunya santai-santai. Tapi bukan orang dari kampung sini loh, kampung lain. Tapi nggak tahu dilaksanakan apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting masukannya gitu. Kalau menurut saya tapi entah itu benar atau salah, menurut saya gitu. Gitu aja ya, mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالحمد الشاكر حمدا نعم الحمد لله في لك بمزيد ربنا وحمدك بأنبغي جل ومسلم ضاني اللهم صل على محمد النبي ذاتي وسيدي سليم اسماء وصفاتي وعلى وسلم وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا المشينا وابائنا وامهاتنا وجدتنا وجداتنا وعلينا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا وعلينا واولادنا وذريتنا وجميع المؤمنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا وعلينا واولادنا وذريتنا من التوابين ومن المتقين فاهدنا من المتقين والمحموسين ومن علم والوجل والقرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم الحق حقه المدبع عن باطل بدل وشن اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تعرفنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر رؤوسنا سردا ولا كثير من بدء أوان فضل مسماك يا الله يا مرحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga menjadikan manfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah.